Perkenalkan, nama saya Yulia Dewi Ashari, NIM 19104168894, jurusan Manajemen, kelas A2 Manajemen Pagi, hari atau tanggal Jumat 23 Juli 2021, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, dosen Adi Mursalin SEMM, soal ujian akhir semester. Bagian A. Bagian A berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan Google Classroom. Soal yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional? Mengapa? Jawabannya, ya selalu hadir karena kehadiran penting untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan wawasan dalam perkuliahan, dan kehadiran juga merupakan salah satu syarat supaya bisa mengikuti ujian akhir semester. Soal yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional secara daring? Jawaban 14 kali pertemuan. Soal yang ketiga, apa-apa yang saudara pelajari selama saudara belajar manajemen pemasaran internasional secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari manajemen pemasaran internasional secara daring? Jawaban, mempelajari ekspor dan impor Indonesia, The Cultural Environment of Global Markets, dan hukum perdagangan internasional. Manfaatnya, pentingnya belajar manajemen pemasaran internasional karena pemasaran merupakan peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Soal yang keempat, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawaban, membuat ringkasan dari video yang telah diberikan, kemudian membuat video record dan diupload di YouTube channel pribadi, kemudian mengirim link tugas tersebut ke grup WhatsApp, Facebook, dan Google Classroom. Soal yang kelima, bagaimana kuliah daring manajemen pemasaran internasional memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen pemasaran internasional? Jawaban, kesan belajar manajemen pemasaran internasional, saya lebih memahami peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Platform media, WhatsApp, Facebook, YouTube, Zoom, dan Google Classroom. Bagian B. Bagian B ini berkaitan dengan teori-teori manajemen pemasaran internasional. Mahasiswa wajib menjawab dengan terinci dan tidak asal jawab. Pertanyaan yang pertama, mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Jawaban, karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional, dan kita akan menjadikan masyarakat global sebagai pangsa pasar yang harus dimaksimalkan potensi pasarnya. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan faktor apa yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Jawaban, 1. Pengusahaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara-negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, berkualitas, dan tentunya efisien dibandingkan dengan negara yang lambat akan ipteknya. 2. Perbedaan kekayaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut menjadikan setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda pula. Yang ketiga, perbedaan selera. Selera ternyata dapat menimbulkan perdagangan internasional. Terjadinya perbedaan kebudayaan, sistem politik, pandangan hidup, dan tatanan sosial menyebabkan terjadinya selera terhadap berbagai jenis komoditas. 4. Perbedaan iklim. Perbedaan iklim setiap negara menyebabkan terbatasnya potensi sumber daya alam. Akibatnya, tidak semua barang untuk memenuhi kebutuhan dapat dipenuhi sendiri oleh masyarakat tersebut. 5. Perluas pasar dan tingkatan keuntungan. Ada kalanya para produsen menjalankan produksinya dengan tidak maksimal karena takut mengakibatkan kelebihan produksi sehingga menyebabkan kerugian. Namun, beberapa produsen sengaja melakukan produksi besar-besaran
untuk menambah keuntungan sehingga akan mendorong mereka untuk melakukan perdagangan internasional. 6. Kelebihan atau kekurangan produk suatu negara. Kelebihan produk pada suatu negara dan kekurangan kas dalam suatu negara adalah suatu hal yang terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kemajuan antara negara satu dan lainnya. Soal yang ketiga, apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melalui ekspor ke negara tujuan? Jawaban 1. Perbedaan mata uang antar negara pengekspor dengan pengimpor. 2. Adanya kebijakan impor yang dilakukan oleh suatu negara. 3. Perbedaan bahasa antara negara pengekspor dengan pengimpor. 4. Adanya pengenaan bea masuk yang tinggi. 5. Adanya perbedaan ketentuan atau peraturan. 6. Adanya organisasi ekonomi yang mementingkan negara anggotanya. 7. Proses dan prosedur ekspor-impor yang panjang dan lama. 8. Adanya perang yang dialami suatu negara dan perompak. Soal yang keempat, mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional? Segmentasi pasar apa saja yang diperlukan dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan? Jawaban, karena segmentasi pasar dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pemasaran produk secara terarah. Selain itu, segmentasi pasar membantu pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Segmentasi yang diperlukan untuk mengetahui pelanggan potensial: segmentasi geografis, segmentasi harga, segmentasi media, segmentasi demografis, dan segmentasi waktu. Bagian C berkenaan dengan video-video yang berkenaan dengan manajemen pemasaran internasional. Setelah mahasiswa menonton video tersebut, menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menggunakan versi mahasiswa, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut, dan manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video manajemen pemasaran internasional yang mahasiswa tonton. 1. Silahkan buka link video ini. Link video bagian A. Terdapat pertanyaan yang pertama, apa judul video tersebut? Jawaban, pemasaran internasional vs pemasaran global. Pertanyaan kedua, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut? Jawaban, teori-teori yang dijelaskan adalah pengertian internasional dan global, definisi pemasaran internasional dan pemasaran global, WIGO internasional, jenis-jenis pemasaran internasional, tipologi perusahaan internasional, multinasional dan global, integrasi global, kekuatan pendorong integrasi global dan kekuatan penghambat integrasi global. Soal yang ketiga, manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video. Jawaban, manfaat dan wawasan setelah menonton video tersebut adalah: saya menjadi paham apa itu pasar internasional dan pasar global, serta memahami perbedaan antara pasar internasional dan pasar global. Link video bagian B. Terdapat pertanyaan yang pertama, apa judul video tersebut? Jawaban, lingkungan budaya dan perilaku konsumen dalam pemasaran global dan bisnis internasional. Pertanyaan yang kedua, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut? Jawaban, definisi budaya, elemen budaya, perbandingan antar budaya, pengaruh budaya terhadap bauran pemasaran, budaya organisasi, global customer relationship management. Soal yang ketiga, manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video. Jawaban, manfaat dan wawasan setelah menonton video tersebut adalah: saya lebih memahami lingkungan budaya dan perilaku konsumen dalam pasar global maupun bisnis internasional serta definisi budaya. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih.